Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 116-120 menanyakan dan menjawab pertanyaan. Tentu saja, mereka tidak berani marah pada Chang Xuande, tapi berbeda. Jericho Lee adalah duri di pihak mereka berusaha mencari kesempatan untuk memprovokasi dia. Yo, Jericho Lee, kenapa kamu terlambat hari ini? Bao Ziming berkata dengan nada aneh. Jericho Lee menatapnya dengan senyum palsu. Dia tidak bisa menarik perhatian Chang Xuande, jadi dia membidiknya. Bukannya aku bangun terlambat, tapi kalian terlalu pagi. Yan Zhou meninggikan suaranya sambil melirik ke arah Chang Xuande dari waktu ke waktu, dan berkata dengan keras, kami biasanya datang pada waktu yang sama, ini tidak dianggap lebih awal. Pekerjaan kita baik-baik saja, klinik hanya akan buka pada jam 8, kata Jericho Lee sinis pada dirinya sendiri. Beberapa dari mereka mau tidak mau bertanya terlalu banyak, dan terlebih lagi, waktu pembukaan klinik sudah ditentukan, ada dia tidak perlu bangun pagi-pagi sekali, melakukan hal-hal yang lebih penting dari apapun. Lagi pula, sekarang baru pukul 6, jadi mereka harus menunda perjalanan sedikit lebih lama. Mereka akan bangun sekitar pukul 4 atau 5, jadi apakah mereka punya cukup waktu untuk istirahat dan tidur? Meskipun mereka bersemangat, mereka mungkin akan menguap sepanjang hari setelah jam 8. Wajah mereka menegang, menjadi agak jelek untuk dilihat. Jericho Lee berjalan di depan Chang Xuande, tersenyum dan menyapanya, lalu mengambil buku kedokteran itu dan dengan hormat bertanya, Guru, saya membaca buku kedokteran ini tadi malam, ada beberapa hal yang tidak saya mengerti, saya ingin menanyakannya kepada Anda. Mendengar itu, Chang Xuande sedikit terkejut, dia meletakkan buku kedokteran di tangannya, apa yang tidak kamu mengerti? Tanyakan saja. Terima kasih, Guru. Jericho Lee berkata penuh terima kasih sambil mengambil buku kedokteran dan berjalan ke depan. Dia menunjuk kata-kata di halaman kelima, saya pikir sini inverse sup adalah formula untuk demam tifoid, dan resep untuk bukan jerawat. Saya tidak tahu apakah resep ini benar atau tidak. Tuan, inti api apa ini? Jericho Lee belum pernah mendengar ungkapan seperti itu sebelumnya, tapi setelah memikirkannya lama sekali tadi malam, dia masih tidak mengerti apa maksudnya. Chang Xuande berpikir sejenak, lalu berkata sambil mempertimbangkan pro dan kontra, kata-kata ini berasal dari 4 kitab suci ilmu kedokteran, dan merupakan gagasan sekolah Dewa Api untuk menyembuhkan pasien. Kultus Dewa Api menganjurkan penggunaan obat, yang disebut juga obat. Mereka percaya bahwa manusia adalah milik matahari, dan memiliki maskulinitas yang mirip dengan api. Oleh karena itu, api sebenarnya adalah energi yang dalam tubuh. Dan yang Qi juga dapat dipahami sebagai Qi ginjal, karena ginjal adalah Qi utama, dan termasuk dalam darah tubuh dan sumber peredaran Qi. Jadi begitu. Jericho Lee tersadar, artinya yang Anda maksud adalah semua orang mengira resep sup sini-sini adalah untuk pengobatan demam tifoid dan bukan untuk pengobatan demam. Sebenarnya resep ini hanya untuk mengobati api. Cacar. Menggunakan obat yang keras untuk melawan api malah dapat mencapai efek ajaib dengan menurunkan api dan pada saat yang sama mengisi kembali Qi dan mengisi kembali darah. Itu benar. Chang Xuande dengan cepat menganggukkan kepalanya. Sup konverse keempat adalah obat yang terkenal di dunia. Pengobatan Tiongkok untuk mengobati demam tifoid, tetapi juga memiliki efek meredam api. Jericho Lee buru-buru membalik beberapa halaman, dan menunjuk kata-kata di halaman itu, maka api ini akan hilang dengan sendirinya, seperti matahari yang terbakar dan wu tubuh Yun, apa maksudnya? Chang Xuande segera mengulurkan jari telunjuknya dan menunjukkan kata-kata di baris depan, ini yang kamu maksud dengan kamu kurang membaca dengan cermat, jika kamu menghubungkan bagian depan dan belakang. Maka kamu akan mengerti. Di depannya dikatakan bahwa kayu manis, akonite, dan jahe kering semuanya adalah api murni. Adapun ketiga obat ini, khasiat obatnya sama manjurnya dengan api yang berkobar. Api berarti yang Qi dan Qi ginjal dalam tubuh manusia sedang bersemangat, kemudian energi lembab, panas dan buruk akan hilang dengan sendirinya, dan ditekan oleh Qi ginjal. Mata Lee Jericho Lin segera menyapu kata-kata di belakang, tampak berpikir keras, artinya, ketika Qi ginjal berkembang, ia dapat menggunakan kayu manis, akonite, dan jahe kering untuk mengisi kembali Qi ginjal dan membubarkan yin. Qi dan Qi gila. Jadi tubuh alami akan sembuh. Itu benar. Apa yang tidak kamu mengerti? Chang Xuande mengangguk puas. Otaknya bekerja dengan baik, dia bisa memahami segalanya hanya dengan memikirkannya.
Dia bahkan tidak perlu mengeluarkan banyak usaha untuk menjelaskannya. Itu. Jericho Lee mengerutkan kening, dia tidak begitu mengerti, lalu mengapa teks mengatakan bahwa dalam kondisi mengobati cedera tulang, kita perlu mengisi seluruh ki ginjal. Darah dan ki dari tubuh inang ginjal dan cedera tulang bersifat eksternal. Sepertinya tidak ada hubungan antara keduanya. Mendengar ini, Chang Xuande tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, beginilah cara Anda jatuh ke dalam kondisi pikiran yang tidak terbatas. Tubuh manusia adalah satu kesatuan, jika Anda melihatnya sendiri, memang demikian. Namun, ki dan aliran darah ke seluruh tubuh, jika ki dan darah tidak lancar maka urat dan urat akan tersumbat sehingga menimbulkan ketidaknyamanan dalam pengobatan. Dalam pengobatan barat, darah tidak lancar, pembuluh darah mudah tersumbat, tidak akan terjadi cedera tulang. Oksigen darah normal dan nekrosis jaringan. Jika ki ginjal cukup kuat, ki ginjal dapat terus menyediakan oksigen yang cukup untuk metabolismenya. Selain itu, jika Anda telah mengamatinya dengan cermat sebelumnya, Anda akan menemukan bahwa bagi siapapun yang memiliki ki ginjal, kulit dan kulitnya tulang semuanya akan bersinar secara normal. Bahkan jika mereka telah menjalani operasi pada luka-luka mereka, pemulihan mereka masih akan jauh lebih cepat dari biasanya. Sebagai ahli pengobatan Tiongkok, Chang Xuande secara alami tidak hanya bisa mempelajari pengobatan Tiongkok. Setelah mendengarkan penjelasannya, Jericho Lee langsung merasa tercerahkan. Dia menyadari dan dengan cepat mengangguk gembira, "Guru, saya mengerti." Ginjal harus seperti bendungan di tubuh manusia, ki ginjal adalah aliran air, bendungan mengontrol aliran air baik dalam kekuatan maupun kekuatan. Jika ki ginjal cukup kuat, bendungannya akan sangat kuat, dan air akan mengalir seperti aliran deras, sehingga dapat dengan mudah mengontrol aliran darah. Jadi, ki ginjal yang bergizi sebenarnya adalah sumber nutrisi, bukan hanya akan membantu pasien dengan cedera tulang untuk bertahan dari operasi, itu juga akan membantu pasien pulih setelahnya. Chang Xuande tersenyum dan mengangguk, ekspresi pujian di matanya. Pemahaman Jericho Lee tidak buruk, dan dia bahkan bisa mencobanya untuk memahaminya dengan caranya sendiri. Bersedia menggunakan caranya sendiri untuk memahaminya membuatnya bahagia. Analogi Anda tidak buruk, itu benar. Tidak jauh dari situ, Bao Ziming dan tiga lainnya tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jericho Lee tidak hanya akan mampu memahami bahasa yang rumit, dia bahkan dapat berbicara secara koheren dan mengobrol dengan gembira dengan Chang Xuande. Mereka telah membaca panduan medis itu sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihatnya. Bahkan jika Chang Xuande menjelaskannya kepada mereka, mereka mungkin masih tidak dapat memahaminya. Ancaman. Ancaman yang mendalam. Kelompok itu merasa tenggorokannya seperti tersangkut tulang ikan. Mereka tidak dapat meludah atau menelan, dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Mata mereka suram saat menatap Jericho Lee. Melihat ekspresi puas Chang Xuande, mereka tahu bahwa posisi mereka sekarang dalam bahaya. Dan itu adalah jenis yang sangat berbahaya. Jika mereka tidak memikirkan cara untuk mengusir Jericho Lee, maka kursi para murid resmi tidak lagi cocok untuk mereka perebutkan. Jericho Lee kemudian mengajukan banyak pertanyaan berturut-turut, dan banyak pertanyaan yang belum dia pahami sepenuhnya dijawab dengan kepuasan. Pengetahuan Chang Xuande yang luas dan wawasannya yang unik telah memperluas wawasannya, dan mendapat banyak manfaat darinya. Pemahamannya tentang cedera tulang juga menjadi lebih jelas. C117 taburkan garam pada makanan. Selama 1 jam berikutnya, Jericho Lee terus bertanya. Chang Xuande terus menjawab, dan keduanya seperti ahli kedokteran, bertukar pendapat akademis. Kadang-kadang, Jericho Lee merasa kagum dengan pemikiran terbaliknya yang unik. Semakin banyak Chang Xuande mengobrol, semakin puas dia, karena dia menemukan bahwa Jericho Lee tidak hanya menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk menghafal buku, dia bahkan mencoba menyimpulkan dan memahaminya, dan itu bukan sekadar menghafal. Mereka secara tidak fleksibel. Dia bahkan menyadari bahwa Jericho Lee telah menghafal lebih dari setengah bukunya hanya dalam 1 malam. Sudah berapa lama? Chang Xuande sekali lagi dikejutkan oleh surga yang menantang ingatan Jericho Lee. Dia tahu bahwa pemuda yang dikirim oleh teman lamanya itu benar-benar jenius. Baru setelah 2 jam penuh Jericho Lee selesai menanyakan pertanyaannya. Akhirnya, dia menghela nafas panjang dan memperlihatkan ekspresi bersyukur. "Terima kasih Tuan, saya sudah selesai mengajukan pertanyaan untuk sementara." Keuntungan yang didapat dari 2 jam tersebut mungkin lebih besar dibandingkan dengan membaca keseluruhan buku. Chang Xuande mengangkat tehnya dan meneguknya. Dia telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam penjelasannya sekarang, dan ketika dia berhenti, dia merasakan mulutnya menjadi kering.
Jericho Lee menggaruk bagian belakang kepalanya karena malu. Tuan, maaf, saya seharusnya tidak bertanya sebanyak ini kepada Anda. Tidak apa-apa, kembali bekerja, desah Chang Xuande, merasa tenggorokannya jauh lebih nyaman. Dia melambaikan tangannya pada Jericho Lee, dan terus duduk di kursi malas untuk beristirahat. Jericho Lee membawa buku itu dan berbalik untuk pergi, wajahnya penuh kegembiraan. Tentu saja, ketika dia berbalik dan melihat mereka, dia melihat tatapan kejam mereka. Dia membalas tatapannya dengan senyum tipis saat dia masuk ke kamarnya. Mereka berempat tahu bahwa mereka harus pamer dengan sengaja, tetapi mereka gagal total. Mereka tidak punya pilihan selain segera membersihkan halaman sebelum kembali ke rumah sakit. Pintu rumah sakit terbuka. Sepanjang pagi tidak ada pasien, hanya 2 atau 3 kucing besar dan anak kucing yang datang untuk mengambil obat. Sekitar pukul 10, Bao Ziming dan 3 orang lainnya duduk di kursi, dan mulai tertidur dalam keadaan linglung. Seperti dugaan Jericho Lee, beberapa dari mereka bangun terlalu pagi, bagaimana mungkin mereka tidak mengantuk? Untungnya, rumah sakit relatif sepi, kalau tidak mereka akan menderita. Jika itu adalah rumah sakit besar lainnya, titik ini akan menjadi puncak kesibukan mereka. Jika mereka lelah, besar kemungkinan mereka salah bekerja atau bahkan mengalami kecelakaan. Sebentar lagi hari sudah siang, dan beberapa dari mereka sudah bisa mengatasi rasa kantuknya dan kembali bersemangat. Rumah sakit menyediakan makan siang, dan mengundang 1 jam kerja di dekatnya untuk memasak, menyiapkan makanan. Seperti biasa, Jericho Lee menunggu sampai mereka berempat selesai makan siangnya sebelum membawa piring keluar. Aneh, kenapa orang-orang ini lebih lambat dari biasanya? Jericho Lee menyadari bahwa ketika beberapa dari mereka pergi ke dapur di belakang rumah sakit, mereka tidak keluar dalam waktu yang lama. Mereka biasanya pergi ke dapur dan keluar paling lama 3 atau 4 menit. Tapi kali ini, mereka sudah berada di dalam selama hampir 10 menit dan masih belum keluar. Dia bertanya-tanya apakah mereka berencana keluar dari dapur setelah makan malam. Berdiri dari kursinya, dia hendak pergi ke dapur untuk melihat-lihat ketika dia melihat beberapa orang berjalan keluar. Mereka mengobrol dan tertawa, memegang piring dan sumpit di tangan mereka dan tersenyum seperti biasa. Jericho Lee mengerutkan kening, dia tidak merasa ada yang salah, dia merasa terlalu banyak berpikir. Dia segera berjalan ke dapur, membuka lemari dengan familiar, dan mengeluarkan mangkuk dan sumpitnya. Karena ada begitu banyak orang di rumah sakit, untuk mencegah komplikasi, setiap orang harus menandai piring mereka secara terpisah untuk mencegah kebingungan. Bahkan makanan pun diperhitungkan agar tidak terbuang percuma. Jericho Lee membawa sumpit dan semangkuk makanan keluar dari dapur dan ke meja di ruang tamu. Dia dengan santai duduk untuk makan. Namun, saat dia mengambil seteguk makanan dan memasukkannya ke dalam mulutnya, ekspresinya langsung membeku. Alisnya tiba-tiba berkerut dan dia dengan cepat meludahkan piringnya. Pui. Haha. Mengapa masakannya begitu asin? Dia tidak menyadari bahwa hidangan itu ternyata sangat asin. Dia mengerutkan kening dan menyesapnya lagi. Rasanya masih asin seperti sebelumnya. Dia tidak percaya pada kejahatan, jadi dia mengambil hidangan lain dan menemukan bahwa hidangan itu masih sangat asin. Itu sangat asin. Apa yang terjadi? Jika satu hidangan diasinkan, dia dapat memahami bahwa Bibi Gong secara tidak sengaja memasukkan terlalu banyak garam ke dalamnya, tetapi semua hidangan itu sangat asin. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu tidak normal. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Mao Hai dan 3 lainnya, hanya untuk melihat mereka secara bersamaan menoleh atau menundukkan kepala, dengan gembira menyantap makanan mereka. Makanan hari ini enak sekali. Keterampilan memasak Bibi sangat bagus. Sungguh enak. Enak sekali. Beberapa dari mereka mendecakkan bibir dan mengeluarkan suara penuh kebencian. Mata Jericho Lee langsung menjadi dingin. Dia bukan orang bodoh, makanan yang mereka makan sangat normal, jelas tidak asin, hanya saja makanannya sangat asin. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti ketika memikirkan berapa banyak dari mereka yang menghabiskan begitu banyak waktu di dapur. Dia segera berdiri dan berjalan di depan mereka. Bagaimana apanya? Beberapa dari mereka tercengang, apa maksudmu? Kami tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Mereka semua tersenyum, tapi mereka mendengus dingin dengan rasa bangga di hati mereka. Melihat ekspresi tidak senang Jericho Lee, mereka sangat senang. Berhentilah bersikap bodoh. Jericho Lee menatap mereka dengan dingin, setelah menaburkan begitu banyak garam ke dalam makananku, apakah kamu hanya tahu cara melakukan hal semacam ini? Bao Ziming mendengus dan berkata dengan marah, Pah. Kapan kami memasukkan garam ke dalam makanan Anda? Siapa lagi selain kamu?
Mereka masih mengingkari utangnya. Merekalah yang baru saja masuk dapur, dan makanan mereka normal-normal saja. Jelas sekali mereka meninggalkan garam di sisa makanan, jadi mereka mungkin tidak bisa, jangan makan sisa makanan di dapur. Berhentilah memfitnah kami. Matamu yang mana yang melihat kami melakukan itu? Yan Zhou berteriak dengan marah, meskipun merekalah yang melakukannya, mereka tidak mau mengakuinya. Mengakui hal itu seperti menamparkan wajahku sendiri. Cih. Jericho Lee menyeringai menghina, teruslah berbohong. Berapa lama kamu bisa menyangkalnya? Mengapa tidak menyalahkan guru? Wajah semua orang menjadi jelek. Kalah semuanya pada Chang Xuande. Itu mengharuskan mereka memiliki keberanian untuk melakukannya. Chang Xuande makan dulu, baru makan setelah selesai. Jika dikatakan bahwa Chang Xuande telah menaburkan garam ke dalam makanan, maka makanan yang mereka makan juga akan sangat asin. Namun, bahkan orang buta pun dapat mengetahui bahwa makanan yang mereka makan tidak asin sama sekali. Saat ini, Chang Xuande sedang berbaring dan beristirahat di dalam aula dalam. Kedap suara di dalam aula sangat bagus, sehingga mereka tidak dapat mendengarnya meskipun mereka berdebat di luar. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama dimarahi oleh Chang Xuande. Mao Hai mengertakkan giginya, dan berkata dengan nada mengejek, berhentilah berbicara tentang guru di sini, apakah menurutmu kami akan takut padamu hanya karena kamu membawa kami bersamamu? Wajah percikan C-118. Ekornya mencuat ke langit. Yan Zhou mulai mengejek mereka juga. Hal yang paling membuat mereka tidak puas adalah Jericho Lee sudah berhari-hari tidak berada di sini dan telah mencuri semua pusat perhatian. Jericho Lee menyapu dengan tatapan dingin, dan tiba-tiba tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Ekspresi mereka menjadi semakin tidak sedap dipandang. Aku menertawakan kalian semua karena bersikap dangkal dan cuek, berpikiran sempit, dan merasa rendah diri. Jericho Lee memarahi dengan marah, dia bisa melihat melalui mereka. Orang-orang ini biasanya adalah siswa yang patuh di depan Chang Xuande, dan mereka mungkin melakukan hal semacam ini secara diam-diam. Seseorang tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Bajingan. Apa katamu? Katakan itu lagi. Beberapa dari mereka menjadi marah. Jericho Lee menatap mereka dengan dingin, matanya tampak seperti sedang melihat beberapa serangga yang menyedihkan. Kamu ingin aku mengatakannya sekali. Kamu pikir kamu siapa? Sorot mata dan kata-kata itu membuat mereka sangat marah. Mao Hai sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia menunjuk ke arahnya dan mengutuk, bajingan kecil, kamu pikir kamu luar biasa. Sial, saat kita di rumah sakit, kamu masih bermain lumpur. Begitukah? Beraninya kau begitu sombong. Wajah Mao Hai pucat, wajah yang ditinju kemarin masih bengkak. Setiap kali dia marah, otot-otot di wajahnya akan bergetar, menyebabkan wajahnya terasa rata. Lebih banyak rasa sakit itu membuatnya sangat marah. Biar ku beritahu, segera minta maaf kepada kami, jika tidak, kami tidak akan selesai denganmu. Minta maaf. Jericho Lee hampir mengira dia salah dengar, dan memandang mereka dengan kaget, kalian tidak salah minum obat. Anda ingin saya meminta maaf karena mengasinkan makanan saya. Fakta bahwa makanannya terlalu asin berarti dia harus kelaparan di sore hari. Dia sudah menahan diri untuk tidak memukuli mereka, dan mereka masih ingin dia meminta maaf. Dia pasti membuat kesalahan gila. Kami tidak memberi garam makanan kamu. Berhenti memfitnah kami. Bao Ziming mengepalkan tinjunya dan mengutuk. Yan Zhou bahkan lebih marah lagi, kamu mendapat perhatian guru dan itu berakhir di belakangmu. Saya akan memberitahu guru bahwa Anda memfitnah kami. Saya ingin melihat apakah guru akan menemukan masalah dengan Anda. Wajah Kuang Ziming menjadi dingin, jangan berlebihan. Sedikit lagi. Wajah Mao Hai pucat, mengingat kembali bagaimana dia dipukuli oleh Jericho Lee kemarin, dia menjadi semakin marah. Jericho Lee melihat beberapa dari mereka, wajahnya yang tanpa ekspresi tidak bergerak. Dia langsung berbalik dan berjalan ke meja, mengambil makanannya, berjalan ke beberapa mangkuk di depan mereka dan menuangkannya ke wajah mereka. Hua! Makanan panas memercik ke seluruh wajah mereka. Noda minyak kental dan sup sayur mengalir dari dahinya, mewarnai pakaiannya menjadi kuning dan hitam. Itu jorok seperti yang bisa dibayangkan. Jericho Lee memandang beberapa dari mereka dengan dingin, wajahnya masih tanpa ekspresi. Beberapa dari mereka benar-benar tercengang. Mereka berdiri di sana dengan pandangan kosong ketika kepala mereka meledak dengan suara keras. Setelah beberapa lama, sup panas mengalir ke wajahnya, menstimulasi luka merah dan bengkak. Mao Hai berteriak kesakitan,
Tapi dia dengan cepat menggunakan tangannya untuk mengambil sup, berteriak dengan marah, bajingan. Kamu, beraninya kamu. Di wajah mereka terasa sangat panas, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka menatap lurus ke arah Jericho Lee dan meraung. Ah, ini membuatku terbakar sampai mati. Wajahku. Minyaknya menetes ke mataku sakit, sakit, hidungku. Aku. Seolah-olah mereka sudah gila, beberapa dari mereka menyeka minyak dan makanan di wajah mereka. Setelah menyekanya dengan terburu-buru, mereka menemukan bahwa wajah mereka, yang telah disiram makanan, telah lama memerah. Mereka bergegas keluar dari rumah sakit, pergi ke wastafel di halaman belakang, dan membasuh diri dengan air. Melihat keadaan mereka yang menyedihkan, Jericho Lee mendengus. Dia dengan dingin berbalik dan memasuki dapur, lalu melemparkan mangkuk dan sumpit ke wastafel. Tidak lama kemudian, dia mencuci muka dan orang-orangnya dan bergegas masuk dari pintu belakang, mengelilingi Jericho Lee. Bajingan. Anda benar-benar berani melemparkan makanan ke kami. Sisi kiri wajah Mao Hai yang terkena pukulan Jericho Lee membengkak seperti berlumuran darah. Bahkan lebih menakutkan dari kemarin. Jadi bagaimana jika aku memercikmu? Anda sendiri yang menyebabkan hal ini. Jericho Lee tidak memiliki temperamen seperti itu yang harus dia tanggung, tidak apa-apa jika dia salah, tapi dia tidak salah, sudah sangat sopan baginya untuk melemparkan makanan ke beberapa orang. Di antara mereka, bajingan. Mao Hai sangat marah, dia melambaikan tinjunya dan hendak bergegas maju untuk menyerang. Bao Ziming dengan cepat menariknya kembali dan menasihatinya dengan keras, jangan gegabah. Tenang. Kapan ayah ini menerima penghinaan yang begitu besar? Mao Hai tidak yakin, dia sangat marah. Dia telah dirawat di rumah sakit selama beberapa tahun, dan dia mengenal beberapa kakak laki-lakinya. Biasanya, tidak ada yang berani menindasnya. Namun sejak Jericho Lee datang, dia terus-menerus mengalami kerugian. Bagaimana mungkin Bao Ziming tidak marah? Dia hanya ingin mencekik Jericho Lee sampai mati, tapi asal-muasal Jericho Lee juga tidak sederhana. Dia mengenal penjahat dari Sun Qiang, dan tidak akan ada gunanya bagi mereka jika mereka melawannya. Jericho Lee, kamu punya nyali. Mao Hai menunjuk ke hidung Jericho Lee dan mengutuk, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu memiliki seorang master maka kamu dapat melangkahi kami. Kamu tidak memiliki kualifikasi. Jericho Lee menatapnya tanpa ekspresi. Dia tidak membutuhkan Mao Hai untuk berkomentar apakah dia memenuhi syarat, tapi setidaknya dia tahu satu hal, Mao Hai tidak memenuhi syarat untuk menungganginya. Yan Zhou mengatupkan giginya, dan menatap lurus ke arah Jericho Lee, kenapa kamu bertingkah begitu dalam? Sangat mengesankan. Hari ini, kamu harus berlutut dan meminta maaf. Jericho Lee tertawa dengan wajah penuh cibiran, cukup, berhentilah menendang hidungmu terlalu keras. Kamu pikir aku takut? Yan Zhou sangat marah, dan berteriak, kamu tidak akan meminta maaf, kan? Bagus. Lalu saya akan segera masuk ke dalam dan memberitahu guru. Dia akan melakukannya pasti tidak akan melepaskanmu. Mendengar ini, Jericho Lee dengan tegas melambaikan tangannya, tolong. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Yan Zhou punya nyali untuk memberitahu Chang Xuande bahwa Chang Xuande bukanlah orang bodoh. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa dia tidak tahu apa-apa tentang konflik di antara para peserta magang ini? Seringkali, dia memilih untuk menutup mata. Selama tidak terlalu berlebihan, para pembantunya bisa dengan mudah bertarung. Wajah Yan Zhou langsung menjadi gelap, berubah menjadi hijau dan merah. Sejujurnya, dia benar-benar tidak punya nyali untuk memberitahu Chang Xuande. Jika Chang Xuande mengetahui bahwa Jericho Lee dan yang lainnya dengan sengaja menaburkan garam ke dalam makanan Jericho Lee, menyebabkan dia bahkan tidak bisa makan apapun, dia pasti akan menamparkan mereka. Wajah Kuang Ziming muram saat dia memandang Jericho Lee dengan sinis, kamu bertindak terlalu jauh. Apakah Anda ingin bertanggung jawab atas pemukulan itu? Bab 119 Tampar tanganmu. Lalu kenapa kamu tidak menerima tanggung jawab untuk menaburkan garam pada makananku? Jericho Lee tersenyum tipis sambil menjawab dengan sinis. Pertama, dia harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya, dan tanpa berkata apa-apa lagi, dia mengambil tanggung jawab untuk memukuli seseorang. Anda. Kuang Ziming sangat marah. Kurang dari kamu, aku. Jika kamu tidak berani melakukan apapun, berhentilah mengoceh di depanku. Enyahlah. Jericho Lee berteriak, dan berbalik untuk pergi. Kuang Ziming bergegas maju dan meraih pergelangan tangannya, bajingan kecil, kamu masih ingin lari. Hari ini kamu bajingan, jika kamu tidak berlutut dan bersujud kepada kami, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Mata Lee Jericho Lin menjadi dingin.
Saat berikutnya, dia tiba-tiba melepaskan tangan Kuang Ziming, mengangkatnya, dan melemparkannya tanpa ragu-ragu. Pow! Tamparannya jelas dan menusuk telinga, kekuatan besar langsung membuat Kuang Ziming terbang beberapa meter jauhnya, dan dia memuntahkan darah dan berguling-guling di tanah selama beberapa putaran sebelum berhenti. Diam. Keheningan yang mematikan. Aula besar langsung menjadi sangat sunyi. Bao Ziming dan dua lainnya, yang awalnya ingin menjadikan Jericho Lee berlutut dan meminta maaf, benar-benar terpana. Wajah Jericho Lee sedingin es dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat. Dia memandang orang di tanah dengan jijik, kamu memberiku wajah dan tidak mengambilnya kembali. Itu omelan yang bagus, bukan? Jika ada waktu berikutnya, jangan salahkan aku karena mengirimmu menemui Hades. Dia terus memarahi bajingan kecil itu. Sekali atau dua kali, dia merasa tidak enak, dan sekarang dia kecanduan memarahi. Jericho Lee bukanlah orang yang berpura-pura tidak mendengar, dan bahkan membuatnya berlutut dan bersujud dan meminta maaf. Menamparkan. Menamparkan. Batuk, batuk. Kuang Ziming merangkak dari tanah. Dia merasa tubuhnya seperti akan hancur. Awalnya, dia berdiskusi dengan Bao Ziming dan yang lainnya bahwa mereka sengaja membuat garam dalam makanan untuk membuat jijik Jericho Lee, membuatnya kelaparan, mempengaruhi suasana hatinya, dan mempengaruhi studinya. Awalnya, itu rencana yang cukup bagus. Biasanya, ketika menghadapi orang yang tidak suka menimbulkan masalah, mereka akan memilih untuk mematahkan gigi dan menelannya kembali. Turun. Bahkan jika dia tahu bahwa merekalah yang melakukannya, dia tidak akan punya nyali untuk menuntut dan menimbulkan masalah bagi mereka. Namun, mereka benar-benar meremehkan nyali Jericho Lee. Tanpa sepatah kata pun, Jericho Lee melemparkan makanan ke arah mereka. Dan bahkan memukul mereka lagi. Hal ini menyebabkan Kuang Ziming menjadi sangat marah, dia merangkak dari tanah, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya ke arah Jericho Lee, ingin menerkamnya. Hentikan dia. Bao Ziming dan dua orang lainnya terkejut, mereka segera memeluknya dan menghentikannya. Tenang. Jangan lakukan itu. Kamu tidak bisa mengalahkannya, yang dirugikan adalah kamu. Mereka bertiga dapat melihat bahwa Kuang Ziming telah terlempar beberapa meter ke belakang dari tamparan tadi. Ini bukanlah kekuatan yang bisa dikerahkan oleh orang biasa. Dapat dilihat bahwa keterampilan Jericho Lee jauh lebih kuat dari apa yang mereka bayangkan. Jika mereka bertarung secara sembarangan sampai mati, pihak yang akan dirugikan adalah mereka. Wajah Kuang Ziming membengkak ketika dia dihentikan, tanda 5 jari berwarna merah cerah di wajahnya tampak sangat mengejutkan. Dia mengertakkan gigi sambil menatap Jericho Lee dengan mata berbisa. Matanya terbakar amarah, berharap dia bisa mengulitinya hidup-hidup dan menelan seluruh tubuhnya. Namun, Jericho Lee berpura-pura tidak melihatnya, lalu berbalik dan berjalan keluar dari rumah sakit. Makanannya asin dan tidak bisa dimakan, tapi dia tidak bisa kelaparan. Kalau tidak, dia tidak akan bisa bertahan sepanjang sore dan harus membeli sesuatu untuk dimakan apapun yang terjadi. Tentu saja, memukuli orang tidak membebaninya sama sekali. Orang-orang itu yang menyebabkan hal ini pada diri mereka sendiri, jadi tidak mengherankan jika mereka memukuli orang. Saat mereka pergi, mereka berempat benar-benar marah. Sialan. Ini sangat menyebalkan, beraninya bajingan kecil itu begitu lancang. Mao Hai memegangi wajahnya yang bengkak, terlihat sangat menyedihkan, terutama wajahnya yang merah, rambutnya kotor dengan noda minyak, dan pakaiannya yang dia kenakan berantakan, membuatnya tampak seperti pengemis. Untung saja tidak ada orang luar di sini. Kalau tidak, berdasarkan penampilan mereka, siapapun yang melihat mereka pasti akan ditertawakan. Wajah Bao Ziming muram dan tidak menentu. Pengalaman barusan masih membuatnya merasakan ketakutan yang berkepanjangan, terutama kemarahan yang ada di tubuh Jericho Lee saat dia menyerang, yang membuat hatinya bergetar. Sial, kami meremehkannya. Ini sangat menyebalkan, aku benar-benar aku tidak bisa mentolerirnya lagi. Aku akan memberitahu guru. Yan Zhou tidak tahan lagi, dia hanya merasa mereka terlalu cemberut saat ini. Satu-satunya cara untuk menghukum Jericho Lee adalah dengan memberitahunya. Bao Ziming menariknya kembali, apakah kamu gila? Beritahu guru bahwa tidak ada di antara kita yang bisa melarikan diri. Jika guru tahu bahwa kita akan mengincarnya, bukan saja dia tidak bersimpati kepada kita, dia bahkan akan berpikir bahwa kita pantas mendapatkannya. Jika dia memukuli seseorang, apakah guru akan tetap berdiri di sisinya? Yan Zhou tidak yakin, dia merasa Chang Xuande tidak akan terlalu memihak padanya, tidak peduli apa, Jericho Lee tetaplah pendatang baru. Tidak bersalah. Bao Ziming tidak ragu-ragu menuangkan air dingin ke atasnya.
Menurutmu guru sangat menghargai kita? Jika mereka benar-benar menghargainya, mengapa mereka menjadikan kita hanya pembantu biasa? Tidakkah kamu melihat bahwa anak laki-laki itu baru berada di sini selama beberapa hari, dan gurunya sudah bersedia mengeluarkannya? Buku-buku kedokteran dari laci mejanya untuk dia baca. Alasan mengapa Chang Xuande bersedia mengeluarkan buku-buku kedokteran rahasia itu sepenuhnya karena kinerja Jericho Lee yang sangat luar biasa. Hanya dalam setengah hari, dia mampu membaca seluruh buku kedokteran, menyebabkan ingatannya menantang langit. Tentu saja, Bao Ximing tidak akan pernah mengakuinya, dia hanya berpikir bahwa Chang Xuande sepenuhnya bias terhadap Jericho Lee. Mendengar itu, wajah Yan Zhou menjadi gelap, kalau begitu, apakah kita tidak akan memberi tahu guru? Itu saja. Dia hampir dibutakan oleh makanan yang tumpah ke seluruh tubuhnya tanpa alasan. Penghinaan ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Lupakan. Bagaimana kita bisa melupakannya begitu saja? Orang yang berbicara adalah Kuang Ziming, wajahnya sangat muram, matanya dipenuhi racun, apapun yang terjadi, kita harus mengusirnya. Tapi dia sangat kuat. Bagaimana kita bisa mengusirnya? Mao Hai mengatupkan giginya, dia bukan orang bodoh, serangan telapak tangan Jericho Lee barusan telah menjatuhkan Kuang Ziming ke tanah. Terlihat bahwa kekuatan Jericho Lee tidak terlalu kuat, tapi jelas tidak buruk, setidaknya jauh lebih kuat dari mereka. Lanjutkan rencana kita. Kuang Ziming berkata dengan dingin. Melanjutkan. Dia baru saja mengetahui rencana kita dan membuat kita menjadi kacau balau. Jika kita melanjutkan rencana merepotkan itu, dia mungkin akan membunuh kita semua. Tidak peduli apapun, kekuatan yang ditunjukkan Jericho Lee menyebabkan dia merasa takut dan takut di dalam hatinya. Ketika mereka pertama kali datang ke sini, Jericho Lee sangat patuh dan berperilaku baik, tapi entah bagaimana, dia tiba-tiba menjadi bersemangat, dan sikapnya sangat arogan. Bahkan setelah menerima perhatian Chang Xuande, dia sangat lancang terhadap mereka, dan bahkan tidak menatap mereka sama sekali. Dia bahkan tidak tahu apakah Jericho Lee berpura-pura. Kuang Ziming mendengus dan memandang beberapa dari mereka, apa yang bisa kamu lakukan jika kamu tidak melanjutkan? Apakah karena dia menyerah setelah melihatnya? Bisakah kamu memikirkan rencana yang lebih baik? Bao Ziming langsung terdiam. Kebisingan iritasi C120. Tapi kalau dia tahu, dia mungkin akan menyerang kita lagi. Inilah yang dikhawatirkan Mao Hai, dia tidak ingin Jericho Lee memercikkan makanan ke mejanya lagi. Kuang Ziming meliriknya, dan mengejek, jadi bagaimana jika dia bergerak? Apakah dia benar-benar berani membunuh kita? Karena dia tidak punya nyali, mengapa kita harus khawatir? Bagaimanapun, Jericho Lee punya hanya menumpahkan makanannya, menamparkan Kuang Ziming, dan tidak berbuat banyak. Mereka tidak percaya bahwa Jericho Lee berani membunuh mereka karena dia tidak hanya harus memikul tanggung jawab melakukan pembunuhan, dia juga tidak akan bisa menjelaskan dirinya kepada Chang Xuande. Karena mereka tidak bisa mati, mengapa mereka harus khawatir? Setelah Bao Ziming mendengar ini, dia langsung mengangguk, itu benar. Dia tidak berani membunuh kita. Paling-paling, dia hanya akan membalas dendam pada kita. Selain itu, jika dia mengetahuinya lain kali, kita hanya akan berpikir cara untuk bersembunyi. Jika mereka bersembunyi, Jericho Lee tidak akan bisa menemukan mereka. Mata beberapa dari mereka berbinar saat mereka menganggukkan kepala. Ya, itu saja. Kali ini, kami tidak cukup ketat dan membiarkan dia mengetahui menembus kami. Dia bisa mengetahui kita sekali, dan dia bisa mengetahui rencana kita setiap saat. Mata gelap Kuang Ziming menunjukkan jejak niat membunuh. Ekspresi beberapa dari mereka berubah, dan akhirnya mengangguk, itu benar. Kita tidak bisa main-main dengan diri kita sendiri, jika kita tidak berhasil menghadapinya sekali saja, kita bisa terus menyerangnya, dan akan ada saatnya kita berhasil. Mereka telah memutuskan bahwa meskipun ada kemungkinan balas dendam setelah Jericho Lee mengetahuinya, mereka tetap akan mengambil risiko untuk mengusir Jericho Lee. Jika tidak, ketika Jericho Lee benar-benar memantapkan dirinya dan memperoleh pengakuan Chang Xuande sebagai murid resmi mereka, semuanya kerja keras mereka selama bertahun-tahun akan sia-sia. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat mereka toleransi. Meninggalkan rumah sakit, Jericho Lee berjalan ke jalan terdekat dan memesan mie dari toko mie di Food Street, mengisi perutnya untuk sementara. Ketika dia kembali ke rumah sakit setelah selesai makan, dia menemukan bahwa Bao Ziming dan 3 lainnya telah berganti pakaian baru. Wajahnya sangat tenang, meskipun dia masih melihat padanya dengan kebencian, tetapi dibandingkan dengan kemarahannya sebelumnya, itu jauh lebih membosankan. Jericho Lee sedikit mengernyit karena dia merasa itu aneh.
Bagaimana orang-orang ini bisa mengendalikan emosinya begitu cepat? Ada yang tidak beres. Dia tidak menyangka bahwa sedikit dari mereka akan mampu menanggung kejadian sebelumnya. Dengan hati yang sempit, mereka pasti akan menemukan cara untuk membalas dendam padanya. Mungkin mereka berencana memberinya pelajaran sekarang. Mari kita lihat trik apa yang bisa kamu mainkan, Jericho Lee dengan dingin mendengus dalam hatinya saat dia memasuki halaman belakang tanpa ekspresi. Dia tidak takut dengan apa yang akan mereka lakukan selanjutnya. Jika dia punya trik atau trik, gunakan saja. Setelah kembali ke kamarnya, dia mengambil dan melanjutkan membaca. Setelah penjelasan Chang Xuande di pagi hari, tiba-tiba dia mendapat banyak pengetahuan di dalam buku. Dia mungkin akan dapat memahami dasar-dasar penyembuhan cedera tulang setelah dia selesai membaca buku ini secara lengkap. Dia mampu sepenuhnya menguasai teknik tulang yang tidak dia pahami. Malam itu, Jericho Lee terus membaca pada malam hari dari lampu kamarnya. Yang membuatnya sangat bahagia adalah dia telah membaca lebih dari separuh buku tebal itu, hanya menyisakan 7 hingga 8 halaman isinya. Tentu saja, semakin banyak dia membaca, semakin banyak pertanyaan yang dia kumpulkan. Selama dia bertanya lagi kepada Chang Xuande besok dan menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, buku ini akan dianggap benar-benar selesai. Dentang-dentang. Tanpa disadari, telinga Jericho Lee tiba-tiba bergerak-gerak, dia mengerutkan kening, dan melihat keluar jendela. Aneh, tidak ada seorang pun di sini. Dia mendengar suara keras beberapa saat yang lalu, seolah-olah ada sesuatu yang jatuh, yang membuatnya ketakutan. Tapi ketika dia melihat ke jendela, tidak ada apa-apa. Lupakan saja. Mungkin aku hanya berpikir terlalu banyak. Dia mengira dia mungkin terlalu gugup untuk mendengar suara itu dengan benar, jadi setelah berpikir sejenak, dia melanjutkan membaca bukunya. 5 menit kemudian. Bang-bang. Suara yang mirip dengan palu yang dipukul pada papan besi bergemuruh di udara. Suara keras itu mengguncang jendela kamar, membuat jendela-jendela itu terasa seperti gemetar. Jericho Lee tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengalihkan pandangannya keluar jendela. Saat ini, suara di luar jendela menghilang lagi, dan segalanya tampak tenang dan damai, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Mungkinkah ada lokasi konstruksi yang sedang dibangun? Dia mendengar suara yang terdengar seperti pekerjaan konstruksi, tetapi jika dia memikirkannya dengan hati-hati, tidak ada pekerjaan konstruksi di dekatnya. Rumah sakit terletak di rumah sakit lama. Kompleks Huizu, yang letaknya cukup jauh dari kawasan pekerjaan konstruksi dan industri. Jericho Lee memikirkan kemungkinan dan menggelengkan kepalanya, masih fokus membaca. Namun, belum 2 atau 3 menit berlalu ketika suara, dong-dong, lainnya terdengar. Dari luar jendela. Suaranya cukup keras. Kali ini, Jericho Lee tidak mampu mempertahankan ketenangannya. Dia tiba-tiba berdiri dan mengerutkan kening. Itu hanya masalah waktu. Jika 2 suara pertama adalah kebetulan, maka 2 suara terakhir suara-suara itu tampaknya bukan suatu kebetulan, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Dia menutup bukunya, membuka pintu, dan berjalan ke bagian belakang ruangan melalui pintu samping. Dia melihat sebuah kolam kecil di luar halaman, tetapi dia tidak melakukannya. Melihat orang atau benda mencurigakan di sekitarnya. Aneh, apakah ada orang di sini? Jericho Lee kehilangan kata-kata, seharusnya tidak begitu, suara itu jelas-jelas disebabkan oleh seseorang. Dia tidak begitu bodoh jika mengira ketiga suara tadi dihasilkan oleh benda itu sendiri, tapi siapa yang sengaja mengeluarkan suara seperti itu di tengah malam? Dia berjalan mengitari halaman tetapi tetap tidak melihat ada orang yang mencurigakan. Tak berdaya, dia hanya bisa kembali ke kamarnya untuk melanjutkan membaca. Namun yang lebih parahnya adalah setelah menonton beberapa menit saja, suara keras itu terdengar lagi. Bajingan. Jericho Lee membanting meja dan bergegas keluar ruangan, tetapi seperti terakhir kali, tidak peduli seberapa keras dia mencari, dia tidak dapat menemukan target yang mencurigakan. Dia menyadari bahwa seseorang pasti merencanakan sesuatu, mencoba mengganggunya sehingga dia tidak bisa membaca. Dia secara tidak sadar berpikir bahwa itu adalah Bao Ziming dan 3 lainnya, tetapi beberapa orang itu dipukuli seperti itu olehnya di sore hari, mereka mungkin tidak akan punya nyali untuk mencari masalah dengannya untuk saat ini. Artinya, orang-orang yang mengganggunya kali ini pastilah sekelompok orang tak dikenal. Tapi siapa itu? Jericho Lee tidak mengerti, selain Bao Ziming dan 3 lainnya, dia tidak pernah menyinggung orang lain, terutama setelah tinggal di klinik Xuande selama beberapa hari, dia tidak berinteraksi dengan banyak orang, jadi dia tidak boleh menyinggung perasaan rakyat. Kembali ke kamarnya,
Dia mengambil buku kedokteran dan terus membaca, tapi sebelum dia bisa membaca sedikit pun, suara berisik itu mulai lagi. Jericho Lee sangat marah hingga dia ingin membunuh seseorang. Dia berharap bisa mengeluarkan bajingan yang membuat keributan seperti itu dan mencabik-cabiknya menjadi 10.000 keping.